Berjalanlah kehidupan Fir'aun seperti biasa. Musa alaihissalam juga berdakwah. Lalu Allah timpahkan cobaan yang berat yang kedua kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ditimpakan musim peceklik, kering, Mesir kering, gak ada air, sampai sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan utama masyarakat Mesir habis airnya, habis kering, gak ada air. Fir'aun berusaha secara manusiawi gitu kan, mendatangkan air, berikan tumbal. Ini sungai Nil ini sudah dilemparin sapi, lemparin kambing, lemparin anak gadis, tumbal, gak ada airnya. Lalu dia lakukan upaya yang terakhir, sudah bertahun, ini berjalan setahun atau 2 tahun, kata ulama berbeda pendapat, setahun atau 2 tahun terjadi musim peceklik yang panjang, tidak ada lagi air. Lalu Fir'aun melakukan upaya terakhirnya adalah membiayai prajurit-prajuritnya untuk pergi keluar Mesir. Di wilayah Afrika yang lain ada air, datangkan air. Tapi karena kemarau panjang, habis air, dengan hikmah Allah, prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan ribuan orang pergi ambil air itu, mereka kehausan tengah jalan, mereka minum air itu sehingga tidak ada air. Terakhir sekali pengawalnya Fir'aun mengatakan, nih ya Fir'aun, air tinggal ini, segelas ini, nggak ada lagi, ini habis anda minum, nggak ada lagi air, sudah habis, sudah tidak ada lagi. Upaya semua sudah dilakukan, tidak ada yang ditinggalkan, semua uang sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikirimkan, tumbal-tumbal, kembang 7 warna sudah dilempar, segala macam, nggak ada manfaatnya. Fir'aun bilang, ini lucunya Tuhan bermusyawarah nih. Apa saran kalian? Mereka semua diam, tidak ada lagi. Apa yang mau dilakukan? Semua sudah dilakukan upaya maksimal, dan begini caranya Allah mengingatkan sebenarnya gitu ya. Terakhir ada satu orang penasihatnya bilang, begini Fir'aun, ada satu yang belum anda lakukan, tinggal satu ini, nggak ada lagi sudah. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa, tinggal itu tuh yang belum, yang lain semua sudah kita usahakan. Maka dengan semangat dia mengatakan, baiklah, panggil Musa. Dengan hikmah Allah, Musa alaihissalam dengan orang-orang beriman ini tinggal di satu lokasi gitu kan, di wilayah Mesir juga, di pinggiran Mesir ada sumur, airnya banyak. Jadi orang beriman subur saja, nggak ada masalah, dan Fir'aun tidak tahu kalau ada sumur di situ. Musa alaihissalam hidup makmur, nggak ada masalah. Datang Musa alaihissalam ke istana. Fir'aun tidak mau tunjukin ya kelemahannya, lalu dia bilang, wahai Musa, kau mengaku punya Tuhan yang bisa mampu mengerjakan apa saja, bukan begitu? Kata Musa, iya benar. Baik, sekarang kau tahu Mesir lagi ditimpa peceklik, panas, sungai Nil pun habis airnya, ini masyarakat kehabisan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka saya akan beriman. Musa alaihissalam senyum berkata, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan ini? Kalau Allah Tuhanku, diulangi begini, Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan air dari langit dan hilang nih masalah di Mesir, kau akan beriman? Kata Fir'aun, kalau Tuhanmu turunkan hujan dari langit yang saya tidak bisa lakukan, tentu saja gitu kan? Dan ini jadi saksi semua nih, orang-orang dayang-dayangnya, perdana menterinya, semua jadi saksi semua. Di depan mata Fir'aun, Musa alaihissalam angkat tangan mengatakan, ya Allah, zat yang telah menahan turunnya hujan untuk masyarakat Mesir. Jadi bahasanya jelas, ini yang menahan hujan kamu ya Allah gitu kan. Ya Allah, zat yang telah menahan hujan untuk masyarakat Mesir, turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaranmu. Belum Musa alaihissalam turunkan tangannya, hujan lebat sebulan non-stop sampai sungai Nil penuh, semua masyarakat hidup tenang lagi kembali. Pertanyaannya, beriman ke Fir'aun? Fir'aun mengucapkan kalimat kufur. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kalimat begini. Begitu sudah subur semua, kata Fir'aun apa? Sudah sekarang saatnya hujan turun. Hanya itu. Ini seperti Bapak Ibu sakit bertahun-tahun berobat gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Satu kali sholat tahajud, mulai berdoa sama Allah, terus tiba-tiba ketemu dokter, ketemu resep sembuh. Wah, dokter saya hebat, subhanallah, Allah yang sembuhin gitu. Kok bisa dokternya? Dokter kan semua resepnya semoga lekas sembuh, tidak ada pasti sembuh. Enak benar kita kalau ke dokter dia bilang pasti sembuh, itu luar biasa. Ini tidak ada dokter begitu, sehebat apapun dia gitu kan. Jadi harusnya hati-hati dengan kalimat kufur begini. Baik, berjalan kehidupan lagi. Ternyata dengan kejadian tersebut tersebar satu wilayah Afrika. Kalau Fir'aun yang kita akui sebagai Tuhan juga minta tolong sama Tuhannya Musa.
Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada Allah. Fir'aun melihat komunitasnya dia makin kecil, tinggal yang di sekitar kerajaan, yang lainnya ini kena tampiasan dakwanya Musa alaihissalam. Tidak juga mau beriman, padahal Musa tidak minta kerajaannya. Musa bukan datang mau merebut kerajaannya nih, didakwahin baik-baik, cuma beriman kamu tetap dengan kerajaanmu, silahkan dengan kekayaanmu, dengan pakaian mewahmu, silahkan. Tapi hukum Allah berlaku. Nggak mau. Akhirnya dia kerahkan, ada pasukan khususnya Fir'aun. Kalau kita mungkin Kopassus khusus. Fir'aun tidak pakai kecuali dalam keadaan darurat. Dikeluarkan pasukan tersebut, ditambah dengan seluruh pasukan perangnya. Kata Fir'aun, sekarang saya akan bunuh Musa. Jadi bukan beriman, malah mau bunuh Musa. Musa alaihissalam begitu dengar Fir'aun keluar dengan pasukannya, manusiawi dia pergi. Musa alaihissalam pergi, lari terus dikejar oleh ini ribuan pasukan, gitu kan? Puluhan ribu orang pasukan perang dengan pedangnya, dengan perisainya, siap perang mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Dikatakan dalam riwayat ada 12 suku Bani Israel, jumlahnya ratusan orang saja, nggak banyak gitu. Yang ikut sama Musa, banyak orang beriman, tapi yang ikut lari itu tidak banyak, gitu kan? Maka larilah Musa alaihissalam sampai tiba di tepi Laut Merah. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun yang beringas sudah siap membantai mereka. Bayangkan kalau kita di posisi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, sudah takut mengikutnya, ini nggak ada senjata, mereka rata-rata pengembala kambing, pegang kayu, bawa panci masaknya, nggak ada sesuatu yang dijadikan senjata. Maka dalam Al-Quran diceritakan pengikut Musa sempat mengatakan, ya Musa, inna mudrakun, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai nih. Dari sisi yang lain, Fir'aun pun berkata, waktu pasukannya sudah mengepung ya, jadi puluhan ribu orang mengepung, seperti ibaratnya di tengah-tengah ujung meja ini Musa alaihissalam dengan kelompoknya ini sudah merumun semua nih. Di belakang Musa alaihissalam Laut Merah. Kata Fir'aun, mana Musa? Tuh sana di depan, kata prajurit-prajuritnya. Allah menceritakan dari lisan Fir'aun, dia mengatakan innahum lasyirzimatun qalilun. Oh cuman itu, gitu loh bahasanya. Sekecil itu jumlahnya, bantai aja. Dihabisin aja Musa alaihissalam. Karena dia sudah yakin dia menang, gitu kan? Dia sudah yakin ini nggak mungkin pasukan sebesar ini kalah, gitu kan? Nggak mungkin. Apalagi nggak lawan pengembala-pengembala kambing dengan baju biasa, pakai tongkat, ini pakai pedang, pakai perisai, pasukan lengkap untuk berperang. Maka kata Musa alaihissalam kepada pengikutnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, Tuhan saya akan berikan petunjuk. Maka Jibril datang satu instruksi, tidak lebih dari itu. Musa, cambukkan tongkatmu di mulut atau di bibir dari Laut Merah. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nggak ada informasi nanti laut akan terbelah, nggak ada. Musa alaihissalam orang beriman. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang beriman itu patuh. Jangan, udah tinggalin, kerjakan, selesai. Halal, nikmatin, haram tinggalkan. Tidak usah cerewet, jangan rewel. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Banyak orang rewel soalnya. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat ya, sama-sama siang, kenapa nggak jam 2 aja 4 rakaat? Loh Tuhan maunya begitu. Amin. Kok kamu yang ngatur, ini aneh. Ciptaan mengatur nggak mungkin, makhluk mengatur pencipta nggak mungkin. Maka terjadi seperti itu. Musa alaihissalam dan para nabi-nabi memberikan pelajaran kepada kita. Ibrahim tadi disuruh berdiri saja, nggak buat apa-apa, lakukan. Disuruh sembelih anaknya, sembelih. Pas mau sembelih nggak jadi, Allah selamatkan, gitu kan? Seperti itulah. Maka Musa alaihissalam disuruh cambukan. Musa belum tahu nih, Jibril datang bisikin, cambukan tongkatmu. Itu saja perintah Allah. Baik, cambuk di depan matanya Fir'aun. Lihat, ini sudah depan mata nih, sudah kelihatan, tinggal diserang saja Musa alaihissalam. Jadi kelihatan tuh angkat tongkatnya Musa. Lalu Musa memukulkan di pinggir Laut Merah. Kejadian besar yang ketiga yang paling besar dalam kehidupan Fir'aun sebelum Allah tenggelamkan, berdiri air laut tersebut, Laut Merah seperti dinding yang besar, gitu kan? Berdiri air laut di depan mata kita, ini bagaimana? Luar biasa nih, berdiri air laut dan terbagi menjadi 12 bagian. Jadi setiap suku Bani Israel lewat di satu gang, gitu kan? Supaya bisa selamat. Fir'aun itu lihat itu, bukannya malah kagum atau misalnya berhenti gitu kan? Ya sudahlah, kalau gini ini luar biasa Musa. Sudah penyihirnya sudah kalah. Hujan sudah turun pun di Mesir. Ini lagi air laut di depan matanya kelihatan. Ternyata tidak. Instruksinya Fir'aun memang dasarnya dia suka jahat, yaitu jahat. Juhud itu suka membangkang. Maka dia mengatakan, kejar cepat sebelum Musa selamat ke pinggir. Masih dikejar sama dia. Dia masuk ke di antara air itu, lorong-lorong air itu.
sudah luar biasa dikuasai sama syaitan gitu kan. Akhirnya Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu tenggelamkanlah Fir'aun dengan pasukannya, semuanya tenggelam. Lalu Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang apa yang Fir'aun ucapkan waktu sudah mulai tenggelam. Baru dia bilang, amantu billadzi amana bihi banu Israel, ya, saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama, dia nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Saya mau beriman, gitu kan? Kata Allah, al-ana, sekarang, waqad kunta minal mufsidin, sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi, gitu kan? Gimana caranya? Hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran untuk orang-orang yang datang setelahmu. Sampai sekarang di museum di Kairo bisa dilihat muminya Fir'aun, masih ada, jelas ada fisiknya. Inilah orang yang membangkang kepada Allah, seperti itu. Maka habislah kehidupan Fir'aun.